Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fungsi, kemudian operasi pada fungsi begitu ya. Kemudian salah satu fungsi khusus yaitu adalah fungsi trigonometri. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi terkait dengan limit yang nanti akan berlanjut hingga ke kontinuan limit gitu. Oke, jadi apa itu limit begitu ya? Jadi kalau secara intuitif dia bisa kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan kita punya fungsi begitu ya, katakanlah ini adalah fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min x per x sama dengan 1. Begitu ya, x sama dengan 1. Seperti di materi sebelumnya, jadi ada kalanya suatu fungsi itu tidak ada nilainya, apalagi kalau bentuknya itu adalah bentuk berupa fungsi rasional seperti ini, dia itu tidak akan punya nilainya kalau penyebutnya itu fungsi penyebutnya itu bernilai nol. Nah, kita lihat sekilas ini penyebutnya bisa dia itu menjadi nilainya nol yaitu ketika x-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga kalau ada yang bertanya carilah f1 maka hasilnya itu sama dengan 1 pangkat 3 min 1 per 1 min 1 sama dengan 0/0 dia itu sama dengan tidak ada ya. Jadi apa tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya berapakah nilai fx ketika x-nya sama dengan 1 berarti dia tidak ada, tidak terdefinisi. Nah, oleh karena sebab itu kemudian muncullah limit gitu ya. Jadi kemudian ada yang bertanya begitu, oke, jika memang tidak bisa kita cari nilai fungsinya pada saat x sama dengan 1, mungkin bisa kita pelajari beberapa sifat dengan cara apa? Kita coba nilai x yang dekat dengan 1 begitu ya. Kita coba apakah dia nanti akan ada polanya. Nah, jadi di sini ada fungsinya, begitu ya. Ini fungsinya. Kemudian yang kiri ini adalah x-nya. Nah, kita coba beberapa nilai x yang dekat dia dengan 1 di sini. Kita coba x-nya itu adalah 1,25, 1,1, 1,01, 1,001 dan seterusnya. Begitu juga kita coba nilai yang dekat dengan x dengan 1 dari sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam garis bilangan begitu, 1 ini ada di tengah. Nah, tadi nilai yang ini ya 1,2, 1,1 kan letaknya ada di sebelah kanannya 1 ya. Sedangkan yang ini nilai yang 0,75, 0,9, 0,99 itu letaknya adalah di kirinya 1 ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat nilai x-nya, kita coba saja cari nilainya ya. Misalkan x sama dengan 1,25 begitu ya. X sama dengan 1,25 tinggal kita substitusikan saja ke fungsinya ketemu dia itu 3,813. Kalau 1,1 ketemu dia itu nilai fungsinya jadi y-nya 3,310. Begitu seterusnya. Jadi kalau dilihat sekilas, oh, kok kayaknya ini mendekati 3 ya. Jadi pelan-pelan itu dia turun mendekati 3. Kita coba dari yang sebelah kiri. 0,75 menghasilkan 2,3, 0,9 jadi 2,7 dan seterusnya. Nah, kalau dilihat sekilas, oh, dia itu dari 2,3 terus naik 2,7, 2,9, 2,99 dan seterusnya. Nah, jadi secara intuitif kemudian bisa disimpulkan bahwa nilainya itu mendekati 1, tapi kita tidak bisa menyebut bahwa mendekati 3 ya. Jadi ketika X mendekati 1, Y-nya nilai fungsinya itu mendekati 3 di sini. Nah, dan inilah yang kita sebut sebagai limit ya. Jadi karena memang F1 ini tidak ada, tapi limit ketika X mendekati 1 ada dia itu. Nah, dan dituliskanlah seperti ini dia ya. Jadi limit ketika X mendekati 1, yaitu dia sama dengan 3. Ya, jadi kalau dilihat dia mendekati. Kalau dari grafik kelihatan ya. Jadi kalau kita gambarkan kan eh, memang ya. Jadi dia cuma bolong di X sama dengan 3. Tapi kalau kita lihat dari kiri dari kanannya dia memang menuju ke 3 begitu ya. Nah dari situlah dia muncul istilah
limit yaitu. Jadi adalah nilai suatu fungsi yang diperoleh ketika mendekati suatu nilai x tertentu ya. Jadi nilai suatu fungsi ya atau y-nya ya nilai f atau y yang diperoleh ketika kita mendekati suatu nilai x tertentu. Misalkan ini mau mendekati x sama dengan 1. Maka nanti diperoleh f-nya dia sama dengan 3 atau y-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, kemudian itu kalau tadi secara grafis, secara intuitif ya. Nah, tapi kemudian kalau secara aljabar begitu ya. Jadi secara aljabar juga bisa kita peroleh nilai limit ketika X sama dengan 1 dengan menggunakan operasi aljabar dia itu. Jadi yang awalnya X pangkat 3 min 1, ini kita jabarkan dia menjadi X min 1, X pangkat 2, X kuadrat plus X plus 1 dan ini hilang dia x min satunya sehingga sisa x kuadrat plus x plus 1 begitu ya. Kemudian kalau kita substitusikan bisa dia sekarang. Jadi kalau kita substitusikan x sama dengan 1 bisa dia diperoleh x sama dengan 3 sehingga dia diperoleh limitnya itu adalah x sama dengan diperoleh limitnya itu ketika x mendekati 1 yaitu adalah sama dengan 3 gitu ya. Jadi itu kalau secara aljabarnya ya makna limit secara intuitif baik secara grafis ataupun secara aljabar. Nah, misalnya kalau ada yang tanya ini Pak, gimana cara menjabarkan X pangkat 3 min 1 kok bisa jadi begini begitu ya. Jadi cara menjabarkannya itu adalah tinggal kalian lakukan pemfaktoran begitu ya. Lakukan pemfaktoran ya nanti hasilnya itu adalah X min 1 X kuadrat plus X min 1 dia itu. Atau bisa juga diperoleh dari X pangkat 3 min 1 ya. Kita tahu kalau 1 ini kan faktornya ya. Jadi kalau dimasukkan X sama dengan jadi X pangkat 3 min 1. Kalau kita masukkan 1 kan berarti dapat 0 kan ya. Nah berarti X sama dengan 1 itu adalah akarnya ya. Jadi akarnya ini dia itu. Ya, jadi ketemu salah satu akarnya itu sama dengan 1 ya. Nah ini atau kalau kita tulis berarti salah satu faktornya itu adalah X min 1 berarti ya. Jadi kalau akarnya 1 berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk X min 1. Nah, dari bentuk X min 1 ini kita bagi dia itu X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Kita peroleh ini dapat X kuadrat. Kita kalikan ini dia jadi X pangkat 3 min X kuadrat. Kemudian kita kurangi. Kita kurangi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 hilang dia itu. Kemudian ini min 1 dikurangi min X kuadrat dia jadinya X kuadrat min 1. Nah, kemudian kita bagi ini dapat jadi plus X ya. X dikali dengan X min 1 ini jadi X kuadrat min X. Kemudian kita kurangi lagi. Kita kurangi dia jadi X min 1. Kemudian ini plus 1. 1 dikali X min 1 dia X min 1. Maka ini dikurangi dia sama dengan 0. Nah, makanya ini jadi X kuadrat X plus X min 1 ya. Dengan catatan ini bisa kita peroleh yang depan ini karena kita sudah tahu dia salah satu akarnya itu adalah X sama dengan 1 ya. Oke, kemudian inilah definisi limit secara resmi ya. Jadi ini sangat matematis sekali. Saya tidak akan terlalu membahasnya terlalu mendalam begitu ya. Jadi yang pasti kalau secara intuisi dia limit itu ya. Jadi limit fx ini ya. Jadi limit fx itu sama dengan L yang artinya adalah ketika x dia dekat terhadap suatu nilai, katakanlah C ya. Jadi x mendekati C begitu ya. Maka fx-nya dia akan mendekati L ya seperti tadi ya. Tapi kalau secara resmi ya, jadi secara matematis formal ya, dia dituliskan seperti ini dia itu. Jadi ketika kita punya limit fx sama dengan L ya, ketika x-nya mendekati C, artinya bahwa setiap epsilon lebih besar dari 0, setiap epsilon itu suatu bilangan yang sangat kecil. Epsilon positif yang diberikan begitu ya, betapapun kecilnya, terdapat delta positif yang berpadanan sedemikian hingga harga mutlak fx min x dia kurang dari epsilon ya. Jadi dia kurang dari suatu nilai yang sangat kecil. Artinya dia fx dan L ini hampir mirip begitu ya.
Nah, asalkan bahwa harga mutlak X min C-nya di antara 0 dan delta. Atau kalau secara ini bisa dituliskan seperti yang di bawah ini. Ya, saya tidak akan bahas terlalu mendalam ya, tapi dia limit itu ada definisi secara intuitif, begitu ada definisi formal secara matematis seperti yang di bawah ini. Oke, ini gambar apa ilustrasinya begitu ya. Jadi tadi bilang kalau kita punya epsilon ya, yang sehingga epsilon apa L itu ada di antara epsilon ya, maka kita pasti punya delta ya, di mana C-nya itu ada di antara delta itu. Nah, sehingga kalau kita ngambil bilangan yang ada di persekitaran C yang di antara C min delta sampai C plus delta, maka nanti hasilnya itu ada di dalam antara L min epsilon plus L plus epsilon. Nah, kemudian ada yang namanya limit kiri dan limit kanan seperti saya sampaikan tadi, yang contoh yang pertama itu ya, jadi X-nya itu mendekati satu dari kiri dan dari kanan. Maka muncul dia itu limit kiri dan limit kanan. Jadi kalau contoh yang tadi dari kanan mendekati 3, dari kiri mendekati 3 dia itu. Jadi kanan dan kirinya, limit kiri dan limit kanannya itu sama ya. Jadi limit kiri kita limit kanan ya itu dinotasikan sama, cuma bedanya X panah C plus ini ya. Jadi artinya dia mendekati C dari arah kanan. Kalau dituliskannya C min berarti dia mendekati C dari arah kiri begitu ya. Nah, suatu limit itu bisa dituliskan ini ya. Jadi limit fx sama dengan L ya. Nah, ini kalau limit kiri dan limit kanannya sama-sama L ini ya, baru bisa disimpulkan limitnya itu sama dengan L ya. Jadi ada nanti contoh fungsi ya, yang limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama ya. Jadi mendekati dari kiri dia akhirnya dia mendekati fungsinya berapa, nanti kalau mendekati dari kanan dia beda lagi nilainya begitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Kalau sama nanti bisa disimpulkan nilai limitnya itu dia sama dengan L ya. Oke, ini contohnya yang pertama ya. Jadi kalau diminta carilah limit dari 4x min 5 ketika x mendekati 3. Berarti kita coba dulu yang pertama, langsung saja kita substitusikan. Apakah bermasalah atau enggak ketika kita substitusikan. Ketika kita substitusikan tidak ada masalah, kita dapat sama dengan 7. Ya sudah, berarti itu adalah nilai limitnya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, nah, kita coba langsung kita substitusikan ya. Jadi X sama dengan 3 kita substitusikan. Bermasalah dia tuh kalau kita masukkan X sama dengan 3 muncul pembagi dengan 0. Baru kalau seperti ini kita coba lakukan operasi aljabar terlebih dahulu. Kita faktorkan, mungkin ada bagian yang bisa dihilangkan dan lain sebagainya. Ternyata pembilangnya ini kalau difaktorkan bisa dia tuh jadi X min 3 dikali dengan X plus 2 dia. Jadi ketika difaktorkan dia bisa kita hilangkan bagian X min 3-nya sehingga tinggal limit X plus 2. Nah, kita coba substitusikan. Tidak masalah dia itu dan ketemu sama dengan 5. Ya sudah. Berarti itu adalah nilai limitnya ya. Jadi yaitu sama dengan 5. Nah, begitu juga ini. Kita coba substitusikan secara langsung maka hasilnya itu adalah ketemu penyebutnya 0 ya, berarti tidak bisa kita langsung substitusikan. Berarti kita operasikan secara aljabar, kita faktorkan, yang atas itu kita faktorkan, pembilangnya kita faktorkan, nanti bisa kita hilangkan penyebutnya sehingga diperoleh limit akar X plus 1. Nah, baru kalau kita substitusikan tidak ada masalah di akar 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kalau ini sin X gitu ya, sin X. Kalau sin X, kalau kita substitusikan sin X per X ya. Jadi kalau kita substitusikan bermasalah dia itu langsung ketemu pembagi dengan 0. Mau dijabarkan. X tidak bisa dijabarkan. Sin X gimana dia itu mau dijabarkan ya. Jadi sudah seperti itu. Nah sekarang bagaimana dia itu. Nah kalau ketemu yang seperti ini, kita coba cara yang klasik ya, yang manual ya. Yaitu adalah kita buat tabel seperti yang di sebelah kiri tadi ya. Seperti yang di slide pertama tadi ya. Jadi kita tulis fungsinya, kemudian kita tulis pilih nilai X yang dekat. Nah, ini di sini mintanya dekat ke 0 ya. Berarti kita pilih X yang dekat dengan 0. Misalkan 1,5, 0,1, 0,01 atau terus juga 0,01 begitu juga seterusnya. Kemudian juga kita dekati dari arah kiri ya, min 1, min setengah dan begitu seterusnya. Kemudian kita misalkan dengan menggunakan kalkulator cari saja dia nilai dari sin X per X yaitu ketemu. Nah, kalau dilihat sekilas dia oh, dari kanan ini mendekati 1. Kalau dari kiri dia mendekati 1 juga.
Karena dari kiri dan dari kanan dia itu sama-sama mendekati satu, berarti bisa kita simpulkan limit sin X per X ketika X yang mendekati 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, tapi ada juga sih jadi cara tabular itu bisa saja salah ya. Makanya nanti perlu cuma kebanyakan betul ya cara tabular itu ya, tapi ada beberapa contoh yang mungkin salah. Misalkan ini ya. Jadi limit X kuadrat min cos X per 10.000. Nah, ini kalau dicari pakai cara tabular ini plus min ini artinya dia mendekati, jadi kalau yang plus mendekati dari kanan, yang min ini mendekati dari kiri ya. Ya tidak terlalu panjang, dia disingkat seperti ini. Jadi kalau dilihat pakai cara tabular, mau didekati dari kanan, dekati dari kiri, itu kelihatan fungsinya itu akan mendekati nol ya, akan mendekati nol ya. Apakah berarti limitnya ini akan mendekati nol begitu ya? Nah, ternyata tidak ya. Jadi tidak mendekati nol ya. Jadi aslinya kita substitusikan langsung kan tidak masalah begitu ya. Jadi ini jadi nol kuadrat, cos nol dia kan jadi satu ya. Berarti jadi min 1/10.000 begitu ya. Nah, makanya kalau memang bisa kita substitusikan. Kemudian baru kalau tidak bisa disubstitusikan, kita operasikan secara aljabar, kita faktorkan, sederhanakan ke dalam bentuk yang lain yang lebih sederhana. Nah, kemudian kita coba substitusikan lagi. Baru kalau memang tidak bisa, kita bisa coba cara konvensional seperti ini, kita buat tabular ya. Tapi ya, memang ada beberapa contoh yang mungkin salah, tapi kebanyakan dia betul begitu ya. Karena cukup hati-hati aja ketika pakai cara yang tabular, buat tabel seperti ini ya. Nah, ini ada contoh yang tidak punya limit dia itu. Contohnya dari gambar itu saja ya. Nih, jadi kan dia apa? Misalkan X mendekati 2 ya. Nah, ini tidak jelas dia itu. Jadi ketika misalkan diambil nilai X-nya itu yang ada di sini ya, maka nanti nilai fungsinya akan mendekati satu dia ini. Kalau kalau ngambil contohnya sini. Kemudian misalkan kalau ngambilnya dari sini dia akan mendekati 2 ya. Kemudian kalau yang dari apa? Yang dari arah kanan mendekati, kalau ngambil X-nya itu di antara 2 dan 3, maka nilai fungsinya itu akan mendekati 2 ya. Tapi kalau ngambil nilai fungsinya itu dia di antara 3 dan 4, dia akan mendekati 3 ya. Jadi dia antara limit kiri, limit kanannya tidak sama begitu ya. Berarti dia juga apa, bisa disimpulkan tidak punya nilai limit ya. Apalagi juga tidak kontinu ya, terlalu berlompat-lompat seperti ini ya. Nah, ini juga dia tidak punya limit ya. Kenapa? Karena tidak jelas dia itu. Jadi kalau dibuat tabel seperti ini dia. Jadi ditanya misalkan limit X mendekati 0 ya. Nah, kita coba nilai X yang mendekati 0. Nah, ini nilainya ketika apa? Kita coba berapa nilai, dia nilainya, nilai fungsinya 1, 0, min 1, 0. Jadi kan tidak jelas ya, tidak mendekati satu nilai tertentu ya, kan bergonta-ganti ini ya. Nah, berarti seperti ini. Ya, kalau secara grafis dia kelihatan dia itu ya. Jadi fungsinya ini terlalu ke atas ke bawah, jadi ke atas tinggi, ke bawah langsung, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah itu ya. Makanya dia bisa disimpulkan tidak punya limit dia itu. Jadi kalau limit itu ada polanya dia itu. Jadi secara pelan-pelan dia itu nanti akan mendekati satu nilai tertentu ya. Tapi kalau seperti ini kan apa, naik turun begitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini apa? Ya, ada beberapa gabungan gambar ini ya. Nah, kalau yang contohnya yang seperti ini. Nah, kalau yang contohnya seperti ini kelihatan ya, jadi dia grafiknya kan smooth ya, cuma bolong, tidak masalah dia tuh. Di sini bisa disimpulkan limitnya itu sama dengan 2. Nah, kalau ini lompat dia tuh, jadi yang ini ke sini terus lompat ke atas ya, tidak nyambung ini ya. Masih bisa ada nilai limitnya, tapi limit kiri dan limit kanan ya. Jadi nilai limit kirinya 3, nilai limit kanannya 4 ya, makanya tidak nyambung begitu. Baru kalau sama dia tuh apa? Satu jalur begitu ya. Nah, kalau yang ini dia tidak ada limitnya ya, karena terlalu banyak goncangan gitu ya. Kalau dari kiri tapi kalau dari kanan ini kan masih smooth ya. Nah, dia itu ada nilai limitnya 2,5 dia. Oke, ini beberapa latihan terkait dengan limit. Kita coba beberapa ya. Atau mungkin videonya bisa kalian pause sendiri, apa pause dulu begitu ya. Kemudian silakan kalian coba nomor 1 sampai nomor 2 begitu ya. Baru nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, mungkin kita akan coba beberapa contoh ya.
Kalau 1A saya pikir bisa ya, tinggal substitusikan ya. 1B juga tinggal disubstitusikan. Yang 1C itu adalah bisa kita substitusikan tidak masalah ya. Cuma nanti bermasalah enggak nanti? Tidak masalah ya. 393. Oke, masih bisa itu ya. Kemudian yang 1D disubstitusikan, tidak bisa ya, berarti perlu kita faktorkan ini ya. Kita coba ya. Kita coba untuk yang, oke. Saya ganti slide yang berwarna putih saja kalau gitu ya. Berapa ini? X kuadrat plus 3X min 4 per X min 1. Ya. Jadi ditanya limit X kuadrat, eh X kuadrat plus 3X 4 per, sorry pernya, X 1. X mendekati 1. Oke, berarti ini kita jabarkan dia itu atasnya ya. Atasnya kalau kita jabarkan X kuadrat plus 3X min 4 ini sama dengan X. Ini adalah min 4, plus 4 min 1 ya, ini min ya. Min 1 ya. Berarti ini bisa kita tuliskan jadi limit X mendekati 1, X min 1, X plus 4 per X min 1. Maka ini jadinya limit X mendekati 1, X plus 4. Baru kalau kita substitusikan ini jadi 1 plus 4 sama dengan 5. Berarti ini dia jawaban. Yang 1E saya pikir sama ya, tinggal difaktorkan. Yang 1F juga difaktorkan ini ya. Kemudian yang baru yang 1H ini kalian coba pakai cara tabular ya. Kalian ambil contoh nilai-nilai X yang mendekati dengan 0 ya. Kemudian pakai kalkulator untuk mencari nilainya ya. Kemudian kalau yang nomor 2, coba gambar grafis. Jadi ini gambar apa campuran begitu ya, sama seperti yang contoh slide sebelumnya ini. Ini ya, jadi kayak campuran gitu ya kalau digambarkan ya. Nah, kemudian kita cari dia itu nilai dari gambar ya. Jadi cukup dari gambar saja. Nah, berapakah nilai apa limit f(x) mendekati 0 dia itu. Nah, jadi ketika mendekati 0 kira-kira gambarnya gimana? Nah, nyambung enggak seperti ini ya. Jadi satu jalur enggak ya, bukan nyambung ya. Soalnya ini terputus memangnya di sini. Satu jalur enggak dia itu. Kalau satu jalur berarti bisa cari nilai limitnya. Kemudian kalau tidak nyambung, tidak satu jalur ini lompat seperti ini, berarti nilai limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama dia itu ya. Jadi coba cari dari 2A sampai 2D ini dia, tapi dengan menggunakan gambar ya ini ya. Jadi kalian gambar. Ketika X-nya kurang dari 0, berarti ikuti gambarnya itu X kuadrat ya. Tapi di antara 0 sampai 1 pakai gambar X dia itu. Kemudian untuk X yang lebih besar dari 0, dia itu pakai, sorry ya, ini harusnya X lebih besar dari 1 ini ya. Ini X lebih besar dari 1, dia itu adalah 1 plus X kuadrat. Oke, kemudian kita lanjutkan ke teorema limit. Jadi setelah kita punya limit, kita punya beberapa operasi atau beberapa teorema yang bisa kita terapkan terhadap suatu limit. Yang pertama, limit dari suatu fungsi konstan ya sama dengan fungsi konstan itu sendiri ya. Kemudian limit dari fungsi linier ya, jadi limit dari X ya, berarti sama dengan lihat dia X-nya mendekati apa? Mendekati C. Berarti langsung kita substitusikan begitu ya, berarti sama dengan C.
Kemudian kalau limit dari K dikali dengan fungsi, nah nanti K-nya itu bisa keluar. Kemudian limit dari penjumlahan fungsi, berarti kita limitkan terlebih dahulu, baru hasil limitnya itu kita jumlahkan. Kalau limit dari pengurangan fungsi, berarti kita limitkan terlebih dahulu, baru kita bisa lakukan pengurangan. Perkalian juga seperti itu, pembagian juga seperti itu, perpangkatan juga seperti itu ya. Jadi bisa dilimitkan dulu, baru dipangkatkan dia itu. Juga akar pangkat juga seperti itu dia. Nah, oke. Nah, oke, ini teorema untuk mencari limit ya yang sudah kita praktekkan ya. Jadi yaitu dengan cara substitusi ya. Tinggal kita substitusikan saja untuk mencari nilai limit ya. Asalkan dia ketika substitusikan tidak ada masalah begitu ya. Tidak muncul penyebut nol begitu kalau dalam fungsi rasional ya sudah itu nilai limitnya dia. Kemudian ini juga ada teorema Apit ya. Jadi kadang untuk mencari suatu nilai limit kita dari suatu fungsi kita pakai fungsi lain. Misalkan mau mencari limit dari fungsi G. Ada ketemu. Nah, kita cari fungsi lain yang mengapit fungsi G. Katakanlah fungsi F dan fungsi H. Nah, fungsi F bisa dicari limitnya. Fungsi H bisa dicari limitnya. Sama-sama L. Nah, berarti kalau sama-sama L, yang diapit pasti juga L begitu ya. Jadi cari nilai fungsi, cari fungsi yang nilainya lebih kecil. Nah, kalau fungsi itu gimana cara menentukan nilai lebih kecil lebih besar ya. Jadi kalau secara gambar itu nanti limitnya itu ada di bawah dia itu berarti. Ya, misalkan ini dari grafik ya. Jadi misalkan ini adalah fungsi Gx ya. Berarti F ini lebih kecil dari G, berarti dia gambarnya itu selalu ada di bawahnya begitu ya, ada di bawahnya G. Berarti ini adalah Fx ya. Kalau yang lebih besar berarti dia fungsinya itu selalu ada di atasnya begitu ya. Nah, baru kalau Pak ada fungsi misalkan ini adalah Gx ya. Kemudian ada fungsi F seperti ini. Jadi kadang ada di atas, kadang ada di bawahnya. Ah ini berarti fungsi Fx-nya ini tidak sama dengan tidak kurang dari Gx ya. Jadi kalau kurang dari ini dia selalu ada di bawahnya fungsinya ya. Oke, ini contohnya. Saya pikir tidak terlalu sulit begitu ya. Contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua saya pikir juga bisa ya, tinggal menerapkan beberapa teorema-teorema tadi ya. Misalkan itu adalah limit dari 2x pangkat 4 ya. Nah, kita tahu duanya bisa kita keluarkan pakai teorema yang ketiga. Kemudian tinggal limit x pangkat 4 2 dikali limit x pangkat 4, limit x pangkat 4 kita pakai teorema yang ke-8, pangkatnya bisa kita keluarkan gitu ya. Itu juga yang nomor 2 ya. Oke, ini contoh yang nomor 3 ya. Jadi nanti tinggal menggunakan teorema-teorema yang ada untuk memperolehnya ini ya. Jadi intinya limitnya itu sebisa mungkin kita masukkan ke dalam ya, sehingga nanti bentuk terakhirnya seperti ini ya. Jadi cukup mencari limit x ya. Yang awalnya disuruh mencari limit dari akar x kuadrat plus 9 per x, tapi ujung-ujungnya setelah kita menerapkan beberapa teorema tadi cukup kita cari limit x ya. Kamu limit x-nya ya sama dengan 4 ya. Nah, sehingga gampang dia mencari limitnya ketemu 5/4. Contoh yang keempat juga sama ya. Jadi tinggal kalau ini begini ya. Jadi diketahui suatu limit f. F-nya itu tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi cuma diketahui. Limit f ini sama dengan 4 ya ketika x-nya mendekati 3. Kemudian ada juga limit g. G-nya itu tidak tahu dia itu bentuk fungsinya seperti apa. Cuma dia limit g ketika x-nya mendekati 3 8 dia itu. Nah, kemudian ditanya dia itu berapa berarti limit f kuadrat dikali dengan akar g pangkat akar pangkat 3 dari gx dia. Nah, berarti kita ubah bentuk limitnya ini sekiranya nanti ketemu bentuk limit f dan limit g. Nah, ketemu bentuk yang terakhir ini ya dengan menggunakan teorema-teorema yang ada. Limit f diketahui sudah sama dengan 4 ya meskipun kita tidak tahu f-nya itu berapa.
Kemudian limit G, meskipun kita tidak tahu G-nya seperti apa, limitnya itu sama dengan 8 begitu ya. Jadi ketemu 4 kuadrat dikali dengan akar pangkat 3 dari 8, dia diperolehlah 32. Begitu juga yang contoh 5 ya. Jadi tinggal kalian, kalau yang ini tinggal disubstitusikan saja ya. Tinggal pakai apa, asalkan dia penyebutnya itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau yang ini juga tidak bisa karena kalau kita masukkan penyebutnya 0 dia itu ya. Berarti tinggal apa, coba difaktorkan atau bagaimana. Oke, ini juga sama ya. Tinggal apa? Tinggal kalian faktorkan ketemu nanti 7/5. 8. Nah, ini contoh yang apit tadi ya. Jadi yang dicari adalah limit sin X per X. Sulit tadi ya. Jadi makanya tadi pakai tabel. Sekarang kita coba cari fungsi lainnya yang ada di bawahnya sama di atasnya sin. Kita tahu sin X per X itu dia mesti di bawahnya 1 ya. Makanya ini yang kanan ini dia ini pakai fungsi fx sama dengan 1 ya. Yang kiri dia pakai ini. Nah, nanti limit fx-nya sama dengan ini, limit gx-nya hx-nya dia ketemu juga sama dengan 1, berarti bisa disimpulkan bahwa limit sin x per x-nya itu sama dengan 1. Oke, bisa coba kalian pause dulu videonya, kemudian kalian coba beberapa contoh soal berikut ini. Oke, jadi kalau yang soal nomor 1A saya pikir bisa ya, tinggal kalian substitusikan ya. Nomor B bisa lah. Jadi intinya tinggal apa, nilai limitnya itu apa, kalau memang bisa disubstitusikan langsung substitusikan saja begitu ya. Itu juga sampai H saya pikir bisa ya. Nah, kalau nomor 2 itu diketahui dia itu limit fx sama dengan 3, kemudian limit g sama dengan -1. Jadi tinggal diubah dia itu yang A, B, dan C ini sekiranya jadi limit f dan limit g. Nanti tinggal kita substitusikan limit f-nya sama dengan 3, limit g-nya itu sama dengan -1. Saya pikir cukup mudah. Saya kalian coba. Nah, kemudian kekontinuan fungsi. Apa itu fungsi kontinu? Jadi kalau secara gamblang begitu ya boleh menyebut berarti fungsinya itu nyambung ya. Jadi kalau mau menggambar fungsinya itu tidak pernah diangkat bolpennya, pensilnya kalian begitu ya. Jadi nyambung tidak terputus ya. Nah, itu kalau secara matematis di ciri-cirinya apa? Yaitu adalah nilai limitnya sama seperti nilai fungsinya. Jadi ini limit fx ketika x-nya mendekati c itu sama dengan fc dia itu. Nah, ini ada contoh 3 gambar begitu ya. Jadi ini adalah contoh yang tidak kontinu. Yang tengah ini juga tidak kontinu. Kenapa? Kalau yang kiri nilai limitnya tidak ada ya. Jadi limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Berarti nilai limitnya tidak ada. Karena nilai limitnya tidak ada berarti tidak kontinu. Kalau yang di tengah nilai limitnya ada dia itu, tapi tidak sama dengan nilai fungsinya. Jadi nilai fungsinya ini mencar begini ya, pisah begitu ya. Berarti dia juga tidak kontinu. Nah, tapi kalau kontinu seperti ini dia adalah nyambung. Jadi ini adalah nilai limitnya sama seperti nilai fungsinya. Nah, oke ya. Jadi berarti kalau mau mencari apa mau ngecek apakah fungsi itu kontinu, cek dulu limitnya itu ada apa enggak. Kemudian FC ya. Jadi substitusikan langsung C-nya itu ke fungsinya ada apa enggak. Kemudian setelah ada sama atau tidak ya. Berarti kalau sama dia itu kontinu. Tapi kalau tidak kontinu berarti kita sebut sebagai tak kontinu atau diskontinu. Nah, ini dia ada beberapa teorema limit teorema kekontinuan yang berkaitan dengan limit ya. Jadi kalau ada fungsi polinom kontinu ya, kemudian fungsi, jadi fungsi oke, yang teorema ini fungsi polinom itu pasti kontinu, fungsi rasional juga itu pasti kontinu ya. Jadi kan apa, ada dua jenis fungsi itu ya yang di awal ya. Tapi dengan catatan kalau fungsi rasional asalkan penyebutnya itu tidak nol ya. Kemudian
fungsi nilai mutlak juga kontinu ya. Kemudian juga yang teorema C, jadi kalau kita punya dua fungsi F dan G kontinu. Nah, F-nya ini mau kita kalikan, jumlahkan, kurangkan, bagikan, dipangkat, begitu di akar, begitu juga pasti kontinu ya. Jadi kita operasikan, asalkan fungsinya kontinu ya, kita operasikan juga pasti kontinu. Kemudian ini juga komposisi ya, jadi fungsi kontinu dikomposisikan juga pasti kontinu. Kemudian kontinu itu dia ada juga istilah kontinu pada titik ya. Jadi tadi itu contoh-contoh apa penjelasan kontinu pada titik saja titik C. Ada kontinu pada selang ya. Jadi kalau selang itu misalkan balik lagi ke gambar ya. Nah, jadi yang ini dia misalkan kalau kita cuma ngecek di satu titik ini kan cuma ngecek di titik C ya, di titik C ya. Jadi kalau yang ini di titik C dia tidak kontinu begitu ya. Tapi kalau misalkan di titik yang lain kontinu dia itu. Nah, begitu juga ini. Ini kan hanya di C saja dia tidak kontinu ya. Makanya ada konsep kekontinuan titik ya. Jadi kita cuma ngecek satu titik ada kontinuan pada selang. Jadi kalau pada selang berarti kita cek beberapa titik begitu ya. Jadi misalkan selang yang ini sampai selang mana begitu ya. Kita cek apakah di selang itu dia kontinu semuanya dia. Oke, ini beberapa contoh. Nah, surat apa? Jadi ini ada fungsi fx ya. Kemudian ini fungsinya ini gimana caranya biar kontinu di semua titik. Nah, kita tahu bahwa fungsinya ini bermasalah ketika x sama dengan 2 dia itu. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 2 tidak ada dia. Ya, jadi apa muncul pembagi dengan nol. Makanya biar dia itu kontinu berarti kita definisikan ketika X-nya sama dengan 2 nilainya itu sama seperti nilai limitnya. Nah, kalau kita cari nilai limitnya gampang ya ketemu ya sama dengan 4. Makanya fx-nya ini kita definisikan. Jadi awalnya nih fx-nya cuma bentuknya seperti ini. Kita ubah dia itu. Jadi ketika X-nya tidak sama dengan 2, oke kita pakai fungsi yang asal begitu ya. Tapi ketika X-nya sama dengan 2, nah kita langsung beri nilainya itu sama dengan 4. Jadi kalau kita gambar, tidak ada yang bolong ya. Jadi kalau ini aslinya bolong di sini dia tidak ada nilainya. Tapi kalau kita buat fungsi yang baru seperti ini, ketutup di sini bolongnya. Maka jadi kontinu. Makanya biar dia itu kontinu, berarti kita definisikan ketika X-nya sama dengan 2, nilai fungsinya itu sama dengan 4 ya. Nah, kalau ini suruh cari dia apa namanya dah pada bilangan berapa saja. Cari dia itu kontinunya itu di mana saja ya. Ternyata kalau dicari kontinu di semua bilangan dia tuh mau X-nya 0, min 1, nol bisa ya. Per X-nya 0 nggak bisa ya. Oh ya 0 ya. Makanya minus juga nggak bisa ya karena bentuk akar ya. Makanya di sini kesimpulannya kontinu hanya di bilangan positif ya. Jadi tidak boleh 0 dan tidak boleh minus ya. Tapi kalau mau positif mau berapa saja dia bisa ya, kontinu ya. Tidak bermasalah ini ya. Fungsinya ya. Contoh nomor 3, buktikan dia, tunjukkan dia itu kontinu di semua titik ya. Nah, jadi apa? Kita buat jadi fungsi komposit ya, komposisi ya. Jadi kan tadi bilang kalau fungsinya itu dia fungsi apa hasil komposisi maka pasti juga kontinu. Jadi kalau kita komposisikan misalkan ini kita pecah. Jadi fungsi fx sama dengan harga mutlak x dan gx ini sama dengan fungsi polinom. Tadi kita punya teorema fungsi polinom pasti kontinu, fungsi harga mutlak juga pasti kontinu. Makanya kalau digabungkan ini juga pasti kontinu. Begitu juga ini ya, kan bawah. Nah, kalau yang ini dia tidak kontinunya apa nanti di titik 3 sama dengan min 2. Kenapa? Ini kita pecah ya. Fungsinya itu menjadi fungsi sin x dan sin g apa dan fungsi gx ya. Fungsi gx-nya sama dengan ini dia. Nah, kita tahu ini tidak kontinu ketika x-nya 3 sama dan min 2 ya. Berarti kalau kita komposisikan juga ada kontinu juga dia. Nah, ini kalau dari gambar begitu ya.
kalau kita gambar apa coba cari kekontinuannya begitu ya. Berarti ini kontinu dari selang minus tak hingga sampai nol ya. Nah, nol ini terputus dia itu. Nol ini mencar, satunya ke bawah, satunya dari atas dia. Kemudian kontinu lagi sampai ini 3 ya. Dari nol sampai 3 dia kontinu ya. Dari nol sampai 3 ini kontinu. Dari 3 sampai 5 juga kontinu ya. Kemudian dari 5 dan seterusnya ini juga kontinu ya. Nah, nanti tapi diperhatikan mana yang selang terbuka, mana yang selang tertutup ya. Jadi hanya 3 dan 5 apa 3 5 saja ini selang tertutup ya. Ini hitam ya ujung-ujungnya ya. Oke, ini adalah beberapa terkait dengan latihan kekontinuan. Saya pikir kalian bisa coba sendiri ya, tidak terlalu sulit. Oke, saya harapkan kalian mencoba semua latihan-latihan yang sudah saya tampilkan barusan di slide begitu ya. Dan kalau ada yang masih tidak jelas nanti bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya dari saya, maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.